Boleh Bu, silakan. Kadangkala ya orang melihat anak misalnya 2 tahun, 1 tahun itu gendut, lucu ya, nah kan lucu. Tetapi ingat, anak gendut itu bukan kita katakan sehat, lebih berat badannya. Jadi yang sehat tuh yang mana? Anak yang berat badan sesuai dengan usia. Nah ya. Nah kalau misalnya kenapa anak itu gendut? Karena kelebihan gizi misalnya. Jelas asupannya lebih dari kebutuhan, itu jelas ya. Jadi kadangkala kadang orang tua itu terobsesi ya, memberikan makanan anak itu berlebihan. Kenapa? Nanti takut dikatakan anaknya kurus. Nah, kan ada jadi terobsesi memberikan makanan anak lebih. Jadi mungkin susu diberi banyak, makanan jadi terobsesi untuk anak jangan dikatakan kurus. Tapi kita ingat, harus kita pantau. Jadi anak kita pantau pertumbuhannya, kita timbang setiap bulan. Apakah anak kita itu berat badannya sesuai dengan usianya, jangan sampai berlebihan. Nah, karena dampak dari obesitas pada anak itu juga akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain akan timbul. Berarti memang untuk dari bentuk tubuh sendiri ya Bu ya. Apakah gendut atau kurus itu berarti tidak mempengaruhi ya Bu ya, apakah si anak kelebihan atau kekurangan sendiri ya Bu. Nah kalau untuk seperti misalnya kita harus memeriksakan anak sendiri ini Bu, itu kapan, pada saat kapan Bu, agar kita mengetahui protein anak itu bagus atau tidak? Jadi kalau kita mau mengetahui anak itu pertumbuhannya, kita harus cek memang ya, kita bawa ke mana, ke tempat klinik-klinik kesehatan. Jadi anak dibawa, dicek, ditimbang berat badannya, diukur usianya, kemudian dicek semua kesehatannya. Apakah anak ini bulan pertama datang berat badannya misalnya 15 kilo ya, bulan depan harusnya naik dong gitu ya. Naik sesuai dengan usia. Bertambah usia berarti bertambah berat badan, bertambah panjang badan. Jadi untuk ngecek kita untuk memonitor bahwa pertumbuhan itu sesuai dengan usia, ya setiap bulan kita harus mengunjungi klinik, tempat-tempat kesehatan ya, posyandu, puskesmas, klinik ibu dan anak, itu harus kita pantau. Karena tidak bisa kita tidak memantaunya. Kalau misalnya kita lihat postur ini tubuh ini gemuk, tapi kita nggak tahu, jangan-jangan panjang badannya tidak sesuai dengan usia, jadi tidak sesuai, akhirnya dia bentuknya jadi gemuk. Nah, padahal dia pendek. Baik. Kalau untuk tanda-tanda dari kurang gizi sendiri Bu, itu seperti apa Bu? Kalau untuk bagi anak sendiri? Kalau jelas sebenarnya secara kasat mata, kalau anak kurang gizi jelas ya, pasti anaknya menjadi cengeng, rewel, kemudian berat badan tidak naik ya, terlihat kurus lah ya, kemudian anak tidak, responnya menjadi kurang ya, jadi mudah terkena penyakit demam, panas. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa ini anak kurang gizi. Jadi tidak sama dengan anak-anak seusianya yang secara motorik dia harus bisa beraktivitas gitu ya. Jadi ini salah satu terlihat kalau udah jelas pertumbuhannya terganggu, berat badan tidak naik selama 3 bulan saja, berat badan pada anak itu tidak naik usia setahun, itu harus kita cek. Apa yang kita cek? Asupannya mungkin kurang, asupan gizinya tidak terpenuhi. Ini yang perlu kita mengetahui, bagaimana cara melihat pertumbuhan pada anak. Baik, berarti memang untuk mengetahui anak sendiri tumbuh kembangnya itu memang dari kembali lagi peran orang tua yang memang harus memonitor Bu ya, setiap bulan, atau bukan setiap bulan, setiap hari ya Bu ya, setiap bulan. Jadi kalau kita melihat setiap bulan ya, karena timbangan itu akan bisa terlihat setiap bulan ya. Baik, berarti memang orang tua memang harus tahu bagaimana tumbuh kembang anak itu dari makanannya, asupannya, dan juga pertumbuhan anak itu sendiri ya Bu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi melalui Instagram kita ini.